mau dihajar, gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Berarti main fisik ya? Iya dong. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Kan situ nyari gua nih, dari awal kan lu nyari gua. Ayo, sebut waktu dan lokasi. Udahlah, Sherlock aja. Kalau ada nomor gua, Sherlock. Gua yang datang, hajar gua, nggak apa-apa. Kalian pernah menghubungi secara langsung? Pernah ada ngomongin gua, ngetes ombak. Ada rekamannya gua, dia ngomongin gua. Makin tertantang ya bang? Enggak sih, karena gua nggak mau nyari masalah. Karena dari awal gua udah bilang, ini kasus masalah dua orang, jangan lu bawa ke arah yang negatif, nggak bagus. Lu tuh dateng, harusnya lu bawa hal yang positif. Gua tahu apapun omongan lu punya kepentingan, mau kecil atau besar, dan lu dikasih profesi yang baik, pakai baik-baik. Jangan cuma lihat dari satu sisi, lihat dari dua-duanya. Karena dua orang ini sama-sama berakar dari niat baik, mereka saling bantu, sampai akhirnya mereka jadi dua kubu. Coba cari baiknya. Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor? Kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik. Sekarang kan jadi runyam. Orang yang dilaporin, dia pasti kecewa lah. Orang niatnya mau bantu. Sedangkan orang yang celaka, dia makin terhujat. Siapa yang untung? Iya kan? Yang untung podcast gua. Banyak view-nya. Tapi mau buat diapain coba? Gua kasih tahu. Mau diapain? Kalau akhirnya tidak membuat dua pihak itu jadi lebih baik. Gue tuh menyayangkan orang keluar dari podcast gue udah damai-damai, akhirnya jadi ribut. Jujur gue sebagai pemilik podcast, gue menyayangkan banget. Tapi artinya lu sendiri gimana bang? Gak coba untuk memediasi lagi? Gue udah cerita tadi nih di dia nih, siapa nih? Gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi. Gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny. Nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera. Jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhad. Gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut. Dia mau rekam, soalnya gue bilang buat apa? Cuma jadi komersil doang. Ini private aja biar selesai baik-baik. Gue bilang gini aja, gue siapin kamera dari gue. Setelah terjadi perdamaian, kalau kalian sama-sama bersetuju, silakan ambil filenya, komersilkan masing-masing. Saya tidak upload. Fair kan? Ya kan? Terus dia ngomong di TikTok diputar balik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? 1 kata ya, 3 huruf ya. Ya, itu gimana bang? Hah? Apa yang keluar? Itu kalau di Korea artinya great ya. Jadi TAE itu kalau di Korea artinya great. Makanya kayak Sintayong itu ada artinya ini serius. Dan saya lagi di Korea. Iya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro, hajar gua bro. Sherlock, lokasi waktu ya. Gue cuma inget bini gue doang. Jangan. Istri gue udah ngecek dia pernah bermasalah sama siapa aja. Ada juga jadi trauma nggak sih naruh rekening gitu? Iya sih agak mikir juga. Ini kan kemarin kita ada podcast Mas Icang. Total donasi yang masuk, saya kan tidak cantumkan nomor rekening. Jadi orang kirimnya lewat Super Thanks. Super Thanks di YouTube itu
masuknya ke akunnya YouTube saya. Nanti dipotong 30%. Jadi yang bisa diambil cuma 70%. Saya udah kalkulasiin kurang lebih sekitar 150 jutaan. Dan itu akan saya berikan full tanpa ada potongan dari YouTube kepada Mas Icang nanti. Jadi so far jadi jalannya kayak begitu. Saya sempat ngomongin Mbak Novi, kata Mbak Novi langsung aja kasih ke Icangnya gitu. Ya udah saya nanti bikinin rekamannya, nanti saya videoin juga sebagai bukti karena itu kan amanah daripada donatur yang ada di podcast saya, dan saya kasih ke Mas Icang. Kalian tuh kemarin di Korea makan ini. Hah? Oh, mau mulai? Apa? Oh, macam-macam nanti ada di vlog lah. Ngapain aja tuh Pak? Oh, macam-macam lengkap. Kalau sekarang sama Udah normal, tapi sembuh totalnya 3 bulan lagi. Apa? Oh, wah itu saya udah nggak bisa bicara karena itu ranahnya Mbak Novi ya. Pokoknya ranah saya aja yang saya bicara gitu. Itu aja sih tadi. tapi dengan masalah ini jadi takut sekali untuk Oh iya, saya sih pribadi agak mikir juga, maksudnya mau bantu juga bantu apa aja gitu. Jadi akhirnya jadi riwe ya. Cuma kalau ada yang mau ajar saya boleh lah. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kita ini orang Makassar, Bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Kasih. Kalau soal Bang Densu gimana nih Bang Farhad yang dia komentar? Pokoknya selama Agak tersinggung nggak sedikit? ya sebenarnya tersinggung, tapi kalau udah otaknya orang kotor ya pasti dari mulutnya keluar kotor gitu. Kalau saya sih kalau bicara fakta yuridis maupun rekam jejak, saya pasti bicara dana. Jadi kita bilang aja kalau orang yang ngomong tai itu ya orang-orang yang punya jiwa dan mulut kejiwaan tai gitu aja, simpel. Saya anggap dia menjelaskan identitas dirinya dia. Jadi nggak mungkin saya pergi ludahin tuh tempeleng dia, ntar saya dipidana, ya kan? Tapi yang jelas dia seperti tempeleng dirinya sendiri dengan mengungkapkan kata tai gitu, kan nggak bagus. Dance itu udah level suhu loh kalau di Indonesia. Tapi ngomong tai, tapi dia suka ngomong anjing gitu, ngomong gua hajar gitu kan, gayanya ngomong gitu. Memang nggak ada bahasa lain gitu. Ya. Yang penting saran saya untuk pergi kontrol lah ke psikiater. Kenapa kalimat marah ada kalimat tai ya? Karena yang lu bilang tai ini pengacara pembela kaum lemah gitu, pengacara yang bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi gua ngomong, gua teriakin lu aja, gua ganti nama lu tai gitu. Lu udah pusing nggak bisa tidur gitu ya. Ya ingat ya Densu ya, lu jangan kurang ajar dan tidak sopan karena lu masih manusia, masih nginjak tanah. Kalau lu udah nggak nginjak tanah baru gua takut, tapi masih lu nginjak tanah, masih makan nasi ya artinya sopan-sopan lah gitu. Namanya juga youtuber itu kan walaupun top bisa membuat sensasi, tapi kalangan namanya orang berbobot kan, jangan sampai mengurangi follower dan membuat orang berpikir lu biasa aja, apa bedanya sama anak-anak yang nggak sekolah. Anak yang nggak sekolah juga nggak kayak gitu-gitu amat. Farhad Abbas murka ketika dicibir oleh Denny Sumargo. Cibiran itu dilontarkan dalam kolom komentar unggahan akun TikTok rm_cutisop07 beberapa hari yang lalu. Dalam konten tersebut yang berisikan video Farhad Abbas pada Selasa 29 Oktober 2024, Denny Sumargo melontarkan hinaan tae kepada sang pengacara. Mengetahui hal itu, Farhad Abbas pun murka. Sebagai balasan ia mengejek balik Denny Sumargo. Farhad Abbas pun memperingatkan Denny Sumargo untuk tidak menghinanya lagi. Bila tetap dilakukan, ia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan. Kuasa hukum yang membela korban penyiraman air keras Agus Salim itu pun mengaku tidak takut. Pasalnya, kisruh Agus bermula dari podcast Denny Sumargo.
pernyataan Farhad Abbas justru semakin mendapat cibiran. Kali ini dari warganet yang merasa omongannya pelin-pelan.